Bagaimana jika orang yang setiap hari dihina adalah satu-satunya orang yang kelak menentukan jatuh bangunnya hidupmu? Ia hanya seorang sopir, diam, tunduk, diremehkan, tak pernah membalas satu hinaan pun. Sementara wanita yang memerintah hidupnya memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan kesombongan. Namun saat kejayaan runtuh dan dunia berbalik arah, sebuah tantangan terlontar karena emosi. Jika kau bisa menyelamatkan bisnisku, apapun akan kuberikan. Jika perlu detik ini juga aku akan menjadi istrimu. Pagi itu, matahari baru saja naik, ketika Aiman berdiri tegap di samping mobil hitam mengilap di halaman rumah megah milik Nyonya Susi. Rumah itu lebih mirip istana, kecil, pagar tinggi, taman luas, dan lantai marmer yang selalu berkilau. Namun semua kemewahan itu tak pernah benar-benar menyentuh hati Aiman. Baginya, tempat itu hanyalah lokasi kerja, bukan rumah. Aiman mengenakan kemeja sederhana berwarna abu-abu, celana hitam yang sudah mulai pudar, dan sepatu pantofel yang selalu ia bersihkan setiap malam. Wajahnya tenang, sorot matanya rendah, seolah terbiasa tidak dipandang. Pintu utama terbuka. Aiman, suara tajam itu terdengar bahkan sebelum sosoknya muncul. Mobil sudah kau panaskan belum? Atau kau terlalu bodoh untuk melakukan hal sesederhana itu? Aiman langsung menunduk. Sudah, Bu, mobil siap berangkat. Nyonya Susi melangkah keluar dengan gaun mahal dan tas bermerek yang nilainya mungkin setara gaji Aiman selama bertahun-tahun. Wajahnya cantik, tubuhnya terawat, dan orangnya penuh kuasa namun lidahnya setajam pisau. Dasar sopir kampung, gumamnya sambil melirik sepatu. Aiman, sepatu murahan seperti itu berani dipakai di depan klienku. Kau benar-benar memalukan. Aiman tidak membalas. Ia membuka pintu mobil dengan sopan, menahan semua kata yang berdesakan di dadanya. Ini bukan pertama kali, bukan juga yang terakhir, setidaknya itulah yang selalu ia pikirkan. Di dalam mobil, Nyonya Susi kembali melanjutkan ocehannya. Kau tahu kenapa aku mempekerjakanmu? Bukan karena kau pintar, tapi karena orang sepertimu murah dan tidak banyak menuntut. Aiman hanya menjawab singkat. Baik, Bu. Tangannya memegang kemudi dengan mantap. Tak ada getaran, tak ada emosi di wajahnya. Padahal setiap hinaan itu menumpuk, menghantam harga dirinya sedikit demi sedikit. Mobil melaju melewati gedung-gedung tinggi kota. Dari kaca spion, Aiman melihat refleksi dirinya. Sendiri seorang sopir yang dianggap tak lebih dari bayangan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sikap diamnya, ada pikiran yang tajam dan kemampuan yang tak pernah ia pamerkan. Sementara itu, Nyonya Susi sibuk menelpon, memerintah, memarahi bawahan lain dengan nada yang sama merendahkannya. Kalau proyek ini gagal, kalian semua bisa pergi. Aku tidak butuh orang tak berguna, bentaknya. Aiman mendengarnya dengan jelas. Ia menghela napas pelan, hampir tak terdengar. Dalam hati, ia berkata pelan, suatu hari, semua kata itu akan kembali padamu, Bu, bukan sebagai balas dendam tapi sebagai pelajaran. Mobil berhenti di depan gedung kantor mewah. Aiman turun lebih dulu, membuka pintu dengan penuh hormat. Namun bagi Nyonya Susi, ia tetap sama, hanya seorang sopir. Siang itu panas menyengat, namun Aiman tetap berdiri tegak di depan gedung kantor Nyonya Susi, menunggu seperti patung yang tak bernyawa. Setelan jas para eksekutif lalu lalang di hadapannya. Sementara ia tetap dengan pakaian sederhana cukup rapi, tapi jelas tak pernah dianggap pantas berada di sana. Pintu gedung terbuka keras. Aiman, teriak Nyonya Susi dengan wajah masam. Aku sudah bilang jangan parkir terlalu jauh. Apa kau tuli atau memang bodoh? Aiman segera berlari kecil mendekat. Maaf, Bu, tadi area depan penuh. Alasan, potongnya tajam. Kau ini digaji bukan untuk berpikir, tapi untuk menuruti perintah. Beberapa karyawan menoleh. Ada yang tersenyum mengejek, ada pula yang pura-pura sibuk agar tak terlibat. Aiman merasakan panas menjalar ke wajahnya, namun ia tetap menunduk, menelan rasa malu yang sudah terlalu sering ia rasakan. Di dalam mobil, suasana tak membaik. Lihat kau, Nyonya Susi melirik dari atas ke bawah. Dari cara bicara saja kelihatan tak berpendidikan. Orang sepertimu kalau tidak jadi sopir, paling juga jadi kuli. Kata-kata itu jatuh seperti palu, berat, menyakitkan, namun Aiman tetap diam. Tangannya sedikit mengencang di kemudi, tapi wajahnya tetap datar. Ia sudah terlalu sering mendengar hinaan semacam itu. Terlalu sering dianggap tak layak bermimpi. Setibanya di rumah, Nyonya Susi melemparkan tasnya ke kursi. Ambilkan air, dan cepat. Aku tidak punya waktu menunggu orang lamban. Aiman bergegas ke dapur. Saat kembali, ia mendengar suara Nyonya Susi memaki lewat telepon. Penjualan turun lagi.
Apa kalian semua memang tidak punya otak? Nada suaranya semakin tinggi. Aku membayar mahal untuk orang-orang bodoh. Telepon ditutup dengan keras. Gelas air di tangan Aiman nyaris tumpah saat Nyonya Susi berbalik menatapnya. Kau lihat itu, katanya sinis. Bisnis besar itu rumit, bukan urusan sopir sepertimu. Jangan pernah berpikir kau bisa mengerti dunia orang berkelas. Aiman menyerahkan gelas dengan tangan tenang. Silakan, Bu. Nyonya Susi mendengus. Sungguh menjengkelkan melihat wajahmu yang sok tenang itu. Seolah kau lebih baik dariku. Aiman menunduk lebih dalam. Dalam diam, pikirannya bekerja mengamati, mendengar, mencatat. Grafik penjualan yang sering dibicarakan, keluhan klien, kata engagement dan brand image yang berulang kali ia dengar saat menunggu di ruang rapat. Semua itu tersimpan rapi di kepalanya. Malam datang. Setelah mengantar Nyonya Susi ke sebuah acara sosial, Aiman duduk sendiri di kursi sopir, menatap layar ponsel lamanya. Jarinya bergerak cepat menganalisis tren, memeriksa akun bisnis. Melihat angka-angka yang bahkan manajer perusahaan itu gagal fahami, ia tersenyum tipis. Jika mereka tahu, seorang sopir yang mereka hina ini memahami lebih banyak dari yang mereka kira. Namun untuk saat ini, Aiman memilih diam, karena hinaan belum selesai, dan tantangan terbesar masih menunggunya. Pagi itu rumah megah Nyonya Susi terasa lebih sibuk dari biasanya. Beberapa mobil mewah terparkir rapi di halaman. Para tamu berdatangan dengan pakaian mahal dan senyum penuh kepalsuan. Hari itu, Nyonya Susi mengadakan pertemuan penting dengan para relasi. Bisnisnya orang-orang yang selama ini memujanya sebagai wanita tangguh dan sukses. Aiman berdiri di sudut ruangan, seperti biasa. Tak terlihat, tak dianggap. Silakan duduk. Suara Nyonya Susi terdengar anggun namun penuh wibawa. Saya yakin kerja sama ini akan sangat menguntungkan. Tentu saja, seperti bisnis-bisnis saya sebelumnya. Ia tersenyum percaya diri, seolah kegagalan tak pernah mengenal namanya. Salah satu tamu melirik laporan di tangannya. Namun data penjualan kuartal terakhir menunjukkan penurunan cukup tajam. Bu Susi, wajah Nyonya Susi mengeras sejenak, lalu ia tertawa kecil. Ah, itu hanya fluktuasi kecil. Bisnis besar memang begitu. Orang awam sering salah paham. Matanya melirik Aiman tanpa alasan jelas. Tidak semua orang bisa mengerti dunia ini, terutama mereka yang hidupnya hanya mengandalkan setir dan pedal gas. Beberapa tamu tertawa pelan. Aiman menunduk, berpura-pura tak mendengar. Padahal setiap kata itu menusuk lebih dalam dari yang mereka kira. Usai pertemuan, Nyonya Susi melangkah dengan langkah cepat menuju mobil. Wajahnya kembali dingin. Nada bicaranya berubah kasar. Lihat mereka, katanya sinis sambil masuk ke mobil. Berani-beraninya meragukanku. Mereka lupa siapa aku. Aiman menyalakan mesin tanpa berkata apa-apa. Aku membangun semuanya sendiri, lanjut Nyonya Susi dengan dada membusung. Dari nol, uang, kekuasaan, nama besar. Semua itu bukan untuk orang lemah. Apalagi orang sepertimu. Ia tertawa kecil. Kau tahu, Aiman, jika aku mau, aku bisa mengganti sopir sepertimu kapan saja. Di luar sana banyak orang miskin yang lebih patuh. Aiman hanya menjawab, saya mengerti, Bu. Namun di balik ketenangannya, ia memperhatikan sesuatu, nada suara Nyonya Susi yang terlalu keras, kepercayaan diri yang mulai terasa dipaksakan, dan jemarinya yang bergetar halus saat memegang ponsel. Kesombongan seringkali menjadi topeng dari ketakutan. Sesampainya di rumah, Nyonya Susi duduk di sofa besar, menatap layar ponsel dengan wajah kesal. Notifikasi demi notifikasi bermunculan komentar negatif, kritik pelanggan, dan pesan dari klien yang mulai ragu. Tidak mungkin, gumamnya, aku tidak pernah salah. Ia menoleh ke arah Aiman yang berdiri tak jauh darinya. Apa kau masih di sini? Pergi, wajahmu membuatku muak. Aiman membungkuk sopan. Baik, Bu. Saat ia melangkah pergi, Nyonya Susi bersandar di sofa, menutup mata sejenak. Di balik kesombongannya, ada kegelisahan yang mulai menggerogoti. Namun ia belum sadar satu hal penting. Orang yang paling ia rendahkan adalah satu-satunya orang yang sebenarnya mampu menyelamatkannya. Dan ketika kesombongan bertemu kejatuhan, tantangan besar pun tak akan terelakkan. Hujan turun deras pagi itu, seakan menjadi pertanda. Langit abu-abu menggantung rendah di atas kota, sama suramnya dengan wajah Nyonya Susi yang sejak subuh tak berhenti menatap layar laptopnya. Grafik penjualan di layar itu menukik tajam ke bawah lebih buruk dari minggu sebelumnya. Tidak masuk akal, gumamnya sambil mengusap pelipis.
ini pasti kesalahan laporan. Namun satu demi satu panggilan masuk menghancurkan penyangkalannya. Bu Susi, 2 klien besar resmi menarik kerjasama. Bu, kampanye iklan kita dihujani komentar negatif. Bu, brand kita jadi bahan ejekan di media sosial. Telepon ditutup dengan keras. Apa kalian semua mau menghancurkanku? Teriaknya pada ruang kosong. Di luar, Aiman berdiri menunggu di dekat mobil. Jas hujan tipis menempel di tubuhnya. Ia mendengar teriakan itu dari balik pintu dan seperti biasa, memilih diam. Namun kali ini, ia tahu, badai yang sesungguhnya telah dimulai. Dalam perjalanan menuju kantor, suasana di dalam mobil menegang. Kau tahu apa yang terjadi? Tanya Nyonya Susi tiba-tiba, nadanya tajam. Tidak, Bu. Tentu saja tidak, katanya sinis. Orang sepertimu mana paham bisnis besar. Sementara aku harus menanggung akibat dari orang-orang bodoh yang kubayar mahal. Aiman menatap jalan dengan fokus. Ia sebenarnya tahu, lebih dari yang Nyonya Susi duga. Kantor yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Beberapa karyawan berbisik cemas, sebagian menunduk saat Nyonya Susi lewat. Di ruang rapat, para manajer duduk tegang. Kita butuh strategi baru, kata salah satu manajer dengan suara ragu. Media sosial kita diserang, brand image rusak. Nyonya Susi menepuk meja. Omong kosong, media sosial tidak sepenting itu. Uanglah yang menentukan segalanya. Tak ada yang berani membantah. Dari balik pintu kaca, Aiman melihat rapat itu berlangsung. Ia mencatat semuanya kalimat yang salah, keputusan yang keliru, dan ego yang menutup jalan keluar. Sore harinya, Nyonya Susi keluar dengan wajah kusut. Pulang, perintahnya kasar. Di mobil, kesabarannya runtuh sepenuhnya. Semua orang menyalahkanku, katanya dengan suara bergetar, antara marah dan takut. Mereka lupa siapa yang membesarkan mereka. Tangannya mengepal. Aku tidak akan kalah. Tidak akan. Aiman menahan diri. Untuk pertama kalinya, ia hampir ingin berbicara. Namun ia tahu waktunya belum tepat. Malam itu, setelah mengantar Nyonya Susi pulang, Aiman duduk lama di dalam mobil yang parkir. Laptop kecil terbuka di pangkuannya. Angka-angka, grafik, dan komentar publik ia analisis dengan cepat. Masalahnya jelas, gumamnya pelan. Bukan produknya, tapi citranya. Ia menutup laptop dengan tenang. Bagi Nyonya Susi, hari itu adalah awal kejatuhan. Namun bagi Aiman, itu adalah awal dari perubahan besar yang tak terelakkan. Dan ketika seseorang yang sombong kehilangan segalanya, ia akan mulai mencari siapapun untuk disalahkan atau ditantang. Malam itu rumah megah Nyonya Susi terasa sunyi. Namun udara di dalamnya dipenuhi ketegangan. Lampu kristal menyala terang, tapi wajah Nyonya Susi justru terlihat pucat. Di tangannya, ponsel terus bergetar pesan pembatalan kerjasama, notifikasi berita miring, dan komentar pedas dari publik yang tak lagi bisa ia kendalikan. Brengsek, desisnya sambil melempar ponsel ke sofa. Aiman berdiri tak jauh darinya, menunggu perintah seperti biasa. Namun kali ini, sorot mata Nyonya Susi berbeda penuh amarah, frustasi, dan harga diri yang terluka. Kau tahu, katanya tiba-tiba, menatap Aiman dengan tajam. Semua ini terjadi karena orang-orang bodoh itu. Mereka tidak setia. Aiman tetap diam. Nyonya Susi tertawa kecil, tawa yang terdengar pahit. Dan kau, masih berdiri di situ dengan wajah polosmu. Seolah-olah dunia ini tak ada hubungannya denganmu. Ia berdiri, melangkah mendekat. Seorang sopir sepertimu pasti tidak mengerti rasanya kehilangan segalanya. Ya, uang, kekuasaan, dihormati orang. Aiman mengangkat kepala sedikit. Saya hanya menjalankan pekerjaan saya, Bu. Jawaban itu seperti bensin yang disiram ke api. Pekerjaan? Suara Nyonya Susi meninggi. Kau tahu apa pekerjaanku? Memimpin, mengatur, bertarung di dunia bisnis. Bukan duduk diam dan mengemudi. Ia menepuk dada sendiri, napasnya memburu. Tidak ada satupun orang di rumah ini yang bisa membantuku. Beberapa detik hening berlalu. Lalu dengan emosi yang meledak, kata-kata itu terucap tanpa pikir panjang, tanpa saringan. Kalau kau merasa begitu pintar, Aiman, katanya dengan senyum mengejek, buatlah bisnisku kembali seperti semula. Aiman terdiam. Nyonya Susi melanjutkan, suaranya penuh tantangan dan keputusasaan. Kalau kau berhasil, apapun akan kuberikan. Ia tertawa keras, hampir seperti orang putus asa. Kalau perlu, aku akan menepati kata-kataku dan menjadi istrimu detik ini juga. Kata-kata itu menggantung di udara. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di rumah itu, Aiman tidak langsung menunduk. Ia menatap Nyonya Susi dengan tenang bukan tatapan sopir.
Tapi tatapan seorang pria yang sedang menimbang sesuatu yang besar. Apa ibu serius dengan ucapan itu? Tanyanya pelan. Nyonya Susi mendengus. Tentu saja tidak, ini hanya omongan. Mana mungkin seorang sopir sepertimu bisa menyelamatkan bisnis ratusan miliar. Ia membalikkan badan, seolah percakapan itu tak berarti apa-apa. Anggap saja itu lelucon. Namun Aiman melangkah satu langkah maju. Saya menerima tantangan itu, Bu. Nyonya Susi berhenti. Perlahan, ia menoleh dengan alis terangkat. Apa? Saya akan mengembalikan bisnis ibu, lanjut Aiman dengan suara tenang. Dan saya harap ibu mengingat semua ucapan tadi. Beberapa detik hening terasa sangat panjang. Lalu Nyonya Susi tertawa keras, meremehkan. Kau benar-benar lucu, katanya. Baiklah, cobalah. Aku ingin melihat sejauh mana seorang sopir bisa bermimpi. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Sementara Aiman berdiri di tempatnya, wajahnya tetap tenang. Di dalam hatinya, ia berkata satu kalimat sederhana. Kali ini, aku tidak akan diam. Tantangan telah diucapkan, janji telah terikat, dan permainan baru saja dimulai. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada perintah kasar sejak subuh. Rumah megah itu justru terasa asing tenang, namun syarat terasa penasaran. Nyonya Susi masih mengingat jelas kata-kata Aiman semalam. Meski ia sendiri menertawakannya sebelum tidur. Seorang sopir menyelamatkan bisnisnya, lelucon paling konyol yang pernah ia dengar. Namun ketika Aiman datang seperti biasa, ada satu hal yang membuat Nyonya Susi terdiam sejenak. Aiman tersenyum, bukan senyum sopir yang penuh sungkan, melainkan senyum tipis, tenang, dan percaya diri. Kau tampak berbeda hari ini, kata Nyonya Susi dingin. Jangan bilang kau sudah menyerah sebelum mencoba. Belum, Bu, jawab Aiman singkat. Saya hanya ingin izin menggunakan satu hal. Hal apa? Alis Nyonya Susi terangkat sinis. Akun media sosial perusahaan ibu. Jawaban itu membuat Nyonya Susi tertawa kecil. Media sosial, ulangnya mengejek. Masalahku bukan soal unggahan bodoh dan komentar netizen. Aiman menatapnya lurus. Justru disitulah masalahnya, Bu. Untuk pertama kalinya, Nyonya Susi tidak langsung memotong ucapan Aiman. Ia terdiam, menatap pemuda itu dengan ekspresi antara heran dan meremehkan. Kau belajar dari mana? Tanyanya akhirnya. Dari mengamati, jawab Aiman tenang. Dan dari pengalaman, dengan enggan, Nyonya Susi melemparkan ponselnya ke meja. Baik, aku beri kau waktu, tapi jangan harap banyak. Aiman mengangguk. Ia duduk di sudut ruangan, membuka laptop sederhana yang selama ini tak pernah diperhatikan siapapun. Jarinya bergerak cepat menganalisis komentar, memetakan sentimen publik, mempelajari tren, dan membedah kesalahan fatal strategi lama. Sementara itu, Nyonya Susi memperhatikannya dari jauh. Terlalu tenang untuk seorang sopir, terlalu fokus untuk seorang pria yang sering ia hina. Brand ini dibenci bukan karena kualitasnya, ujar Aiman tanpa menoleh, tapi karena citranya arogan, sama seperti cara ibu menghadapi publik. Ucapan itu membuat Nyonya Susi berdiri. Apa katamu? Aiman menoleh perlahan, tatapannya tetap tenang. Saya hanya menyampaikan fakta. Kalau ibu mau bisnis ini bangkit, kita harus mengubah cara bicara pada dunia. Beberapa detik hening. Lalu Nyonya Susi tertawa kali ini tidak sekeras biasanya. Kau berani sekali. Saya hanya menjalankan tantangan ibu, jawab Aiman. Hari itu, unggahan pertama diposting. Bukan promosi, bukan pamer kekayaan melainkan permintaan maaf singkat kepada pelanggan dan cerita di balik perjuangan bisnis. 1 jam berlalu, 2 jam, notifikasi mulai berdatangan, komentar berubah, nada publik melunak, angka interaksi naik perlahan. Nyonya Susi menatap layar ponselnya dengan mata membesar. Ini, naik, gumamnya. Aiman tersenyum tipis lagi. Ini baru permulaan, Bu. Untuk pertama kalinya, Nyonya Susi tidak membalas dengan hinaan. Di dalam dadanya, muncul perasaan asing campuran kaget, tidak percaya, dan sedikit kagum. Ia mulai menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Pemuda yang selalu ia rendahkan itu, bukan sekadar sopir. Dan senyum tipis di wajah Aiman hari itu adalah awal dari kebangkitan, sekaligus awal runtuhnya kesombongan Nyonya Susi. Perubahan itu tidak datang dengan ledakan besar, melainkan tetesan kecil yang konsisten. Namun justru dari situlah kekuatannya muncul. Dalam beberapa hari, unggahan-unggahan yang dibuat Aiman mulai menyebar luas. Bukan iklan mahal, bukan pamer kekayaan melainkan cerita, kejujuran, dan pendekatan yang terasa manusiawi.
Nyonya Susi menatap layar tablet di ruang kerjanya dengan mata tak berkedip. Engagement naik 3 kali lipat. Gumamnya pelan. Komentar positif lebih banyak dari yang negatif. Ia menoleh ke arah Aiman yang berdiri tenang di sudut ruangan. Kau benar-benar mengerti ini semua? Aiman hanya mengangguk. Publik tidak suka diperintah, Bu. Mereka ingin didengar. Hari demi hari berlalu, dan keajaiban kecil berubah menjadi gelombang besar. Video pendek yang Aiman susun dengan sederhana mendadak viral. Nama perusahaan Nyonya Susiang, sebelumnya dicemooh kini diperbincangkan dengan nada berbeda, lebih hangat, lebih simpatik. Media mulai melirik, Bu Susi, ada undangan wawancara dari salah satu portal bisnis. Lapor seorang staf dengan wajah terkejut. Katanya, publik ingin tahu perubahan strategi perusahaan. Nyonya Susi terdiam. Dulu, media mengejarnya karena kekayaan. Sekarang, karena perubahan sikap. Rapat-rapat yang biasanya penuh tekanan kini terasa berbeda. Para manajer yang dulu menolak ide media sosial kini menatap Aiman dengan hormat, bahkan beberapa meminta pendapatnya langsung. Strategi ini jenius, bisik salah satu dari mereka. Siapa sebenarnya dia? Aiman tetap rendah hati. Ia bekerja tanpa banyak bicara, fokus pada data, waktu unggah, narasi, dan respons publik. Ia mengubah krisis menjadi cerita kebangkitan dan publik menyukainya. Sementara itu, klien-klien lama mulai kembali. Bu Susi, suara di telepon terdengar lebih ramah dari sebelumnya. Kami tertarik melanjutkan kerjasama. Kami melihat perubahan besar di perusahaan Anda. Telepon ditutup. Nyonya Susi duduk terdiam lama. Semua ini nyata. Malam itu, ia berdiri di balkon rumah megahnya, memandang kota yang berkilauan. Aiman berdiri beberapa langkah di belakangnya. Aiman, panggilnya pelan. Ya, Bu, dulu aku pikir kau hanya sopir, katanya lirih. Sekarang, semua orang membicarakanmu. Aiman tidak tersenyum kali ini. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Nyonya Susi menggenggam pagar balkon. Dadanya terasa sesak bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang perlahan menyelinap. Ia teringat semua hinaan, semua kata merendahkan, semua tawa yang ia keluarkan dengan sombong. Dan kini, dunia terkejut bukan hanya karena bisnisnya bangkit, tetapi karena sosok di balik kebangkitan itu adalah pria yang selama ini ia pandang rendah. Untuk pertama kalinya, Nyonya Susi menyadari, tantangan yang ia ucapkan dengan emosi perlahan berubah menjadi hutang janji. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi jendela kamar kerja Nyonya Susi. Ia duduk sendiri di kursi empuk, yang dulu selalu membuatnya merasa berkuasa. Kini, kursi itu terasa dingin bahkan kosong. Di meja kerjanya, laporan keuangan menunjukkan angka yang kembali hijau, grafik menanjak, dan pesan-pesan ucapan selamat berdatangan tanpa henti. Semua yang dulu ia impikan telah kembali. Namun entah mengapa, hatinya justru terasa berat. Pikirannya melayang pada satu sosok, Aiman. Ia teringat bagaimana pemuda itu dulu selalu berdiri dengan kepala tertunduk, menerima hinaan tanpa bantahan. Kata-kata kasarnya terputar jelas di benaknya sopir kampung. Tidak berpendidikan, tidak berguna. Setiap kalimat kini terasa seperti cambuk yang memukul dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa sebuta itu? Gumamnya lirih. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir di ruangan. Ingatannya kembali pada hari-hari saat Aiman bekerja diam-diam, tanpa meminta pujian, tanpa menuntut pengakuan. Saat semua orang menjauh darinya, Aiman justru berdiri paling dekat, bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai penumpang yang tak pernah ia sadari. Di luar kamar, Aiman sedang bersiap pulang. Seperti biasa, ia tidak menunggu ucapan terima kasih. Nanti dulu. Suara itu membuat Aiman berhenti. Nyonya Susi berdiri di ambang pintu. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada tatapan merendahkan, hanya wajah seorang wanita yang dipenuhi rasa bersalah. Aiman, duduklah. Aiman menuruti, meski jelas ragu. Ia duduk dengan sikap sopan, menjaga jarak. Nyonya Susi menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar, aku sudah membaca semua laporan, mendengar semua pujian, tapi satu hal yang tidak bisa kuhapus, adalah caraku memperlakukanmu. Aiman terdiam. Aku sombong. Lanjutnya, aku pikir uang membuatku lebih tinggi dari orang lain. Aku hina kau setiap hari, padahal kau bisa saja pergi dan membiarkanku jatuh. Ia menunduk. Kenapa kau tetap bertahan? Aiman menjawab pelan, karena saya percaya, suatu hari ibu akan melihat manusia, bukan jabatan. Kata-kata itu menghantam hati Nyonya Susi lebih keras dari kritik manapun. Matanya berkaca-kaca. Aiman, ucapnya lirih,
Aku menyesal. Itu bukan kata yang mudah baginya. Selama hidupnya, ia tidak pernah meminta maaf pada siapapun. Namun malam itu, harga diri yang dulu diagungkan runtuh sepenuhnya. Aku tidak pantas memimpin siapapun sebelum belajar menghormati. Lanjutnya, dan kau mengajariku tanpa memaksaku. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Aiman tetap tenang, tidak menyela, tidak menghakimi. Sejak malam itu, sikap Nyonya Susi berubah. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi hinaan. Ia mulai memanggil Aiman dengan namanya bukan dengan bentakan. Ia mulai mendengar, bukan memerintah. Namun di balik perubahan itu, satu hal terus menghantuinya. Janji yang pernah ia ucapkan dengan emosi. Janji yang kini terasa bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan hutang kehormatan. Dan Nyonya Susi tahu, ia tak bisa lari lebih lama lagi. Karena saat seorang wanita angkuh belajar merendah, yang tersisa hanyalah pilihan, menepati janji, atau kembali kehilangan segalanya. Pagi itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Sinar matahari menembus jendela besar ruang tamu, memantul di lantai marmer yang berkilau. Nyonya Susi berdiri di tengah ruangan, mengenakan pakaian sederhana tanpa riasan tebal, tanpa perhiasan mahal. Untuk pertama kalinya, ia tampak seperti dirinya yang paling jujur. Aiman melangkah masuk setelah dipanggil. Ia berhenti beberapa langkah dari Nyonya Susi, sikapnya tetap sopan, tenang, dan tidak berubah. Aiman, ucap Nyonya Susi pelan. Suaranya tidak lagi tajam, melainkan rapuh. Aku memintamu datang karena ada satu hal yang harus kuselesaikan. Aiman mengangguk. Saya mendengarkan, Bu. Nyonya Susi menatap wajah pemuda itu, lama wajah yang dulu selalu ia pandang rendah. Kini, wajah itu justru memantulkan keteguhan yang tak pernah ia miliki. Dengan napas yang ditahan, ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh dunia seakan berhenti berputar. Ia menundukkan kepala. Aku minta maaf, katanya jelas, tanpa pembelaan. Bukan sebagai atasan, bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai manusia yang pernah menyakiti manusia lain. Tangannya gemetar. Aku menghinamu, merendahkanmu, memperlakukanmu seolah kau tidak bernilai. Padahal saat aku jatuh, kaulah satu-satunya yang berdiri. Aiman terdiam. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Tidak ada dendam. Saya sudah memaafkan, Bu, jawabnya tulus. Karena saya tahu, kebutaan hati lebih menyakitkan daripada hinaan. Air mata Nyonya Susi jatuh perlahan. Dan tentang tantangan itu, tentang janjiku, lanjutnya, aku mengucapkannya saat emosiku menguasai diriku. Tapi sekarang aku mengatakannya dengan kesadaran penuh. Ia mengangkat kepala, menatap Aiman dengan mata yang jujur. Kau telah mengembalikan bisnisku, bahkan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku ingin menepati janjiku bukan karena terpaksa, tapi karena aku menghormatimu. Ruangan itu sunyi, detik terasa panjang. Aiman menghela napas pelan. Saya tidak pernah menginginkan imbalan, Bu. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia. Nyonya Susi mengangguk. Dan itulah yang ingin kulakukan. Jika kau bersedia, kita memulainya dari nol, tanpa hinaan, tanpa jarak, setara. Aiman tersenyum-senyum yang hangat, bukan lagi senyum menahan luka. Jika itu pilihan ibu, katanya pelan, maka saya menerimanya. Hari itu, bukan hanya sebuah janji yang ditepati. Kesombongan runtuh, harga diri pulih. Seorang janda angkuh belajar merendah, dan seorang sopir yang diremehkan, akhirnya berdiri sebagai pria yang dihormati, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, melainkan karena keteguhan hati.